Halo teman-teman, saya Regi, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional. Dan video ini ditunjukkan untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Public Speaking. Dan saya akan membahas peran dan manfaat teknologi informasi komunikasi pada masa krisis COVID-19 di bidang pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini sudah tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, dan khususnya pada proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita rasakan bahwa kita sedang berada pada krisis COVID-19, yang dimana sebelumnya pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang dimana kebijakan ini menghasilkan perubahan sosial, di mana manusia tidak bisa lepas dari perangkat elektronik, dan tentunya ini berpengaruh pada dunia pendidikan. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan di mana meniadakan proses pembelajaran tatap muka dan diganti dengan proses pembelajaran online atau dalam jaringan, baik tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi, yang dimana diwujudkan dalam sistem yang disebut e-university. Nah, pengembangan e-university ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, di mana perguruan tinggi pada akhirnya bisa menyediakan layanan informasi yang lebih baik untuk komunitasnya, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Ya, dan slide berikutnya ini adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, segala kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, penyediaan, pendistribusian, dan pertukaran informasi melalui sarana atau media adalah kegiatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi adalah kombinasi antara teknologi informatika dan teknologi komunikasi, yang mana alat-alat ini menghasilkan pesan ataupun informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mutakhir. Dan alat-alat yang termasuk dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi itu seperti PC atau computer, laptop, screen projector, internet, printer, televisi, radio, dan telepon juga masuk dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana alat-alat ini memudahkan manusia nantinya untuk menyalurkan informasi secara efektif dan cepat. Dan alat-alat ini juga yang mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi ya, atau proses pembelajaran atau sistem e-university seperti itu. Oke, dan selanjutnya adalah pembahasan tentang metode yang digunakan dalam melakukan presentasi ini. Saya menggunakan metode kualitatif atau penelitian kualitatif, di mana menjelaskan suatu fenomena secara holistik, secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, dan dilakukan dengan cara deskripsi berbentuk kata ataupun bahasa. Lalu digunakan metode deskriptif, yaitu penjabaran dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Dan untuk memperoleh datanya, saya menggunakan studi pustaka, yaitu informasi yang diperoleh dari media elektronik seperti jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel ilmiah, buku-buku ensiklopedia, dan internet gitu. Dan datanya adalah berbentuk data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Ya, dan sekarang kita membahas tentang sistem pembelajaran, atau it also can be called a method of learning actually. Ya, yang pertama kita bahas adalah ITS. So, ITS itu singkatan dari Intelligent Tutoring System. So, it is an application of artificial intelligence for computer-based tool that supports learning through one-to-one interaction. Jadi, ITS ini adalah aplikasi komputer yang memiliki kecerdasan untuk mendukung proses pembelajaran. Dan one-to-one interaction ini berarti proses pembelajaran dilakukan secara langsung antara pengguna dan sistem yang bersifat individual, seperti itu. Dan kecerdasan dari sistem atau proses pembelajaran cerdas ini adalah memberikan fleksibilitas untuk memahami karakteristik mahasiswa secara besar gitu, dan juga memberikan kemampuan pedagoginya untuk memberikan nilai atau memberikan tugas dan menilai mahasiswa itu gitu loh. Jadi itu
kecerdasan dari ITS ini. Ya, dan selanjutnya adalah CBT. CBT adalah Computer Based Training. Jadi adalah proses atau metode pembelajaran yang menggunakan komputer yang berbasis web, LAN, ataupun CD-ROM. Jadi kalau misalkan CD-ROM ini nanti terdiri dari audio, terus video, graphic, text, dan multimedia, etc. Dan kalau misalkan LAN itu ya local area network gitu ya. Jadi networknya itu cuma sekitar aja, seperti misalkan di kampus atau di kantor seperti itu. Dan kalau web based itu seperti LMS atau Learning Management System, ya seperti web kuliah yang kita lakukan di UNAS aja kayak gitu. Jadi itulah computer based training gitu. Dan computer based training ini bisa diimplementasikan dengan cara asynchronous ataupun synchronous. Kalau synchronous itu berarti proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan portal e-learning. Jadi ya seperti yang tadi saya sebutkan seperti LMS and etc. Dan kalau misalkan synchronous itu berarti proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, bukan tatap muka sih, lebih kepada secara langsung. Jadi dosen dan mahasiswa berada di depan komputer. Itu seperti video conference ataupun audio conference juga bisa. Dan atau it can also be combined both synchronous atau asynchronous. Itu adalah blended learning. Nah, kita di UNAS juga menggunakan metode ini kan atau sistem ini. Jadi ada 1 minggu kita belajar tatap muka dan ada 1 minggu kita belajar menggunakan LMS. Jadi itulah computer based training. Oke, dan yang ketiga nih, kita akan bahas tentang electronic learning atau e-learning. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa e-learning adalah proses metode pembelajaran menggunakan media elektronik gitu ya. Kalau secara umum, yaitu berarti proses pembelajaran atau pendistribusian materi melalui media elektronik seperti internet, terus web, computer based training juga tadi termasuk dalam e-learning, terus interactive television gitu. Dan kalau secara khusus electronic learning ini bisa didefinisikan sebagai proses atau sistem pembelajaran menggunakan teknologi berbasis internet yang dimana kita bisa akses kapan saja dan dimana saja melalui internet kayak gitu. Jadi e-learning ini mencakup apa aja sih yang termasuk e-learning? Ya web supported learning, terus ya e-learning, terus computer based learning, terus digital classroom, virtual classroom, itu termasuk dalam e-learning. Dan namun ada perbedaan antara e-learning, online learning, dan distance learning gitu ya. Jadi kalau misalkan e-learning itu ya tadi program pembelajaran atau proses pembelajaran menggunakan media elektronik untuk mendistribusikan materi gitu ya. Nah kalau misalkan online learning kan lebih kepada proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis internet yang bisa diakses dan digunakan kapan saja dan di mana saja gitu. Dan kalau misalkan distance learning ini lebih luas. Sebenarnya bukan lebih luas, kalau e-learning lebih luas konsepnya daripada online learning. Nah kalau distance learning ini perbedaannya adalah elektronik masuk distance learning gitu. Jadi distance learning itu adalah dia lebih menunjukkan ketidakhadiran tutor atau dosen di proses pembelajaran itu gitu loh. Jadi di tempat atau di suatu waktu gitu loh. Jadi lebih difokuskan ke situ gitu loh. Dan kalau misalkan distance learning ini, kalau misalkan electronic learning ini kan obviously menggunakan media elektronik. Nah, kalau distance learning ini bisa menggunakan media elektronik ataupun non-elektronik seperti misalkan paket atau CD-ROM yang dikirim dan nanti itu terdiri dari audio, terus video and etc. ataupun seperti surat seperti itu. Jadi itu adalah e-learning gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalkan online learning masuk ke e-learning masuk ke distance learning seperti itu. Ya, dan kali ini kita akan bahas tentang implikasi dari penggunaan TIK sendiri dalam bidang pendidikan. Kalau dari sisi positif, kita bisa lihat bahwa penggunaan TIK ini mengurangi cost of transportation ya, karena kita bisa akses materi itu di mana aja dan kapan aja. Dan juga materi itu bisa konsisten atau tetap karena kita bisa akses 24 jam gitu loh. Jadi kita bisa akses kapan aja gitu.
Dan teknologi informasi komunikasi ini juga memberikan perhatian lebih kepada pelajar daripada pengajarnya gitu. Lalu sisi positif lainnya adalah universal gitu. Jadi setiap orang bisa belajar dengan cara yang sama. Lalu kemudian juga pengintegrasian penggunaan TIK dalam dunia pendidikan. Jadi ada pembaharuan metode-metode baru dibanding konvensional gitu ya. Juga daya tampung yang besar dibandingin di kelas yang mungkin bisa menampung sekitar 40 hingga 60 mahasiswa atau murid. Kalau misalkan penggunaan TIK ini bisa menampung ratusan gitu. Jadi daya tampung yang besar ini juga menjadi salah satu implikasi positif atau sisi positif dari penggunaan TIK. Namun kita juga harus melihat sisi negatif dari penggunaan TIK ini sendiri, seperti kurangnya interaksi antara tutor dan pelajar gitu ya. Karena pembelajaran, kalau misalnya kita lihat di sekolah bahwa kita membutuhkan feedback, kita membutuhkan komunikasi dua arah agar proses pembelajaran menjadi efektif. Nah, kalau misalkan penggunaan TIK ini menurut saya kurang efektif gitu karena kurang adanya interaksi gitu. Respons yang diberikan tutor itu lambat, tidak seperti tatap muka seperti itu. Lalu peserta didik semua dianggap memiliki kemampuan yang sama. Dan ini akan berdampak buruk pada mereka yang tidak memiliki motivasi yang tinggi seperti teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Dan kurangnya interaksi fisik menimbulkan rasa kesepian gitu. Jadi ini juga mempengaruhi mental peserta didik. Mereka merasa kesepian karena kurangnya interaksi fisik antara teman ataupun dengan guru atau dosennya, seperti itu. Dan juga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses internet dengan baik karena tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki akses internet yang baik, seperti itu. Dan juga harga yang relatif mahal untuk paket internet sendiri, seperti itu. Jadi kita harus lihat juga bahwa masih banyak sumber daya manusia yang tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi ini gitu. Jadi itu sisi negatif dari penggunaan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan teknologi dan terjadinya pandemi COVID-19 ini menciptakan peningkatan penggunaan teknologi informasi komunikasi khususnya di bidang pendidikan. Namun pada prakteknya masih terdapat sisi negatif dan sisi positif atau dampak negatif dan dampak positif. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sisi positifnya ini bisa mengurangi cost of transportation dan memiliki daya tampung yang besar dan juga materi yang konsisten. Dan sisi negatifnya adalah bahwa masih banyak sumber daya manusia yang tertinggal karena akses internet yang tidak menyeluruh, seperti itu. Jadi sarannya adalah peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia lah yang akan menentukan keberhasilan pendidikan. Namun kita masih melihat bahwa masih banyak sumber daya manusia yang tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu, samaratakan dahulu jaringan atau akses internet ke seluruh wilayah Indonesia dan perbaiki jaringan komunikasi yang tidak terjangkau. Pertimbangkan harga paket internet sesuai dengan pendapatan masyarakat. Juga ringankan biaya pendidikan, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini berdampak pada semua orang gitu. Dan juga tidak lupa untuk permudah jaringan beasiswa. So, jadi itu aja saran dari saya dan itu aja informasi yang dapat saya sampaikan. Dan saya minta maaf apabila ada hal-hal yang keliru atau informasi yang salah yang saya berikan. Seperti itu, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. So, terima kasih dan sampai jumpa.